Ya, di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapati dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ya, jadi kita pelajari di sini ya. Nah, di slide Bapak Ibu Saudara bisa melihat profil seorang Musa. Yang kita baca ini ketika Musa berusia 40 tahun. Ya. Dia lahir di Mesir. Dia keturunan dari bangsa budak pada saat itu. Karena Israel diperbudak oleh orang Mesir. Tetapi ada jalan dan maksud Tuhan. Dia diselamatkan ketika ibunya menaruh dia di sebuah keranjang dan kemudian dibawa ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh putri Firaun dan Musa diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Ya. Nah, inilah profil seorang Musa. Dia seorang pangeran pada saat itu, pangeran Mesir. Ya, sebuah kerajaan yang besar pada zaman itu. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, pada waktu itu Musa telah dewasa, umur 40. Lagi mapan-mapannya. Ada ungkapannya mengatakan life began at 40. Ya. Jadi pas kekuatannya lagi penuh, dewasa, Musa keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-22 diceritakan di sana demikian. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Jadi sebagai seorang pangeran Mesir, ya, tidak main-main. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Jadi ini Musa, dia punya modal yang cukup untuk menjadi menjadi pahlawan bagi Israel pada saat itu. Ya, dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, lalu kita baca di ayat selanjutnya. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka.
Tetapi mereka tidak mengerti. Musa berpikir ada maksud Tuhan. Dia mempunyai kedudukan yang hebat pada saat itu di Mesir. Ya, dia dididik dalam segala hikmat Mesir. Musa yang pasti ibu kandungnya sudah memberitahukan kepadanya sejak ia kecil bahwa dia seorang Ibrani, bahwa Allah mereka bukanlah Firaun, Allah mereka bukanlah dewa matahari, Allah mereka adalah Allah Ibrahim, Allah Ishak dan Allah Yakub. Pada saat itu Musa pasti berpikir, untuk apa dia ada di istana? Dia mempunyai kekuasaan, perkataannya berkuasa, perbuatannya berkuasa. Dan pada saat itu dia berpikir pasti Allah memakai dia untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi jalan Tuhan bukanlah jalan Musa. Demikian juga dengan kita. Ada kalanya kita bisa berpikir bahwa ini pasti kehendak Tuhan. Iya kan? Apa pernah Bapak Ibu salah kaprah ya? Berpikir ini pasti ada rencana Tuhan. Ya. Saya pasti bisa. Saya pasti dipakai Tuhan. Tetapi mari kita belajar dari Musa ini. Ketika Musa berpikir bahwa Allah memakai dia dengan segala apa yang ada padanya pada saat itu sebagai seorang pangeran Mesir, ternyata bukan itu maksud Tuhan. Tuhan tidak memerlukan atribut Mesir untuk menolong umatnya, Bapak Ibu. Amin. Ya. Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk Musa. Kalau kita belajar dalam Alkitab, Musa harus pergi ke tanah Midian selama 40 tahun. Di usia yang ke-40, berarti di usia 80 tahun. Dia kembali ke Mesir, tapi bukan lagi sebagai seorang pangeran Mesir. Dia yang berkuasa dalam segala perkataan dan perbuatannya. Di Gunung Sinai dia katakan kepada Tuhan, aku tidak bisa bicara. Ya. Aku tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi Musa harus kembali ke Mesir setelah dia menanggalkan semua kegagahan yang dia miliki. Untuk dia ada di Mesir dan mendemonstrasikan kuasa Allah. Allah tidak memerlukan semua kehebatan manusia. Allah tidak memerlukan kehebatan dunia untuk menolong umatnya, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita ada yang selama ini sudah berlelah-lelah, berusaha memperkaya diri, memperkaya hikmat kita dengan berbagai ilmu yang kita miliki. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, Tuhan tidak akan pakai itu. Karena itu kita perlu dekat dengan Tuhan, supaya kita memahami rencana Allah, sehingga kita tidak salah ambil keputusan. Kita tidak salah dalam melangkah, ya. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita baca Keluaran 2 ayat 14. Tadi kita sudah baca ya. Bagian B. Keluaran 2 ayat 14 bagian B. Ketika Musa melerai saudara-saudaranya yang berantem, lalu salah seorang berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Ya. Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Perhatikan di sini, Keluaran 2 ayat 14b jelas mengatakan Musa menjadi takut.
Tapi mari kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-27. Ibrani 11 ayat yang ke-27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Katakan di dalam Ibrani 11 ayat 27, karena iman Musa meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Kalau kita bandingkan dengan Keluaran 2 ayat 14, sepertinya ada sesuatu yang ada cerita yang kontra ya. Di Keluaran 2 ayat 14b katakan Musa menjadi takut. Sebab pikirnya tentu perkara ini telah ketahuan. Tapi di Ibrani 11 ayat 27 justru dikatakan karena iman Musa meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Yang benar yang mana? Mari kita belajar sama-sama di dalam Keluaran 2 ayat 15a. Keluaran 2 ayat 15a. Ketika, atau kita baca keseluruhan ya. Ketika Firaun mendengar perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ya. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Bapak Ibu, Musa memang sempat takut. Dia kaget, dia syok. Aduh, ketahuan nih, saya sudah membunuh seorang Mesir. Apa yang dia sembunyikan di pasir, ternyata ketahuan. Kemudian mulai ada bisik-bisik. Adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabatku semua, yang berada dalam posisi seperti Musa, sedang ketakutan? Dokter mungkin katakan, usiamu tidak lama lagi karena penyakit berat yang ada dalam tubuhmu. Ataukah mungkin hari ini ada sesuatu yang harus engkau tunaikan dan engkau tidak punya apa-apa untuk menunaikan hal itu? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara? Dengar baik-baik firman Tuhan. Di waktu yang pendek itu, ketika di Keluaran 2 ayat 14 katakan Musa menjadi takut. Tapi Ibrani 11 ayat 27 katakan Musa tidak takut. Apa yang terjadi? Ternyata ada satu kalimat di tengah-tengahnya. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Artinya ketika Musa ketakutan, di sisi yang lain Firaun sedang mencari ikhtiar. Mencari ikhtiar berarti memerlukan waktu. Ya, ada waktu yang diperlukan oleh Firaun untuk membalas dendam kepada Musa. Kadang-kadang sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, kita tidak luput dari kesalahan Bapak Ibu. Kesalahan dalam mengambil keputusan, kesalahan di dalam bertindak. Dan kemudian ketika kita menyadari kesalahan itu, kita bisa menjadi takut. Aduh, kenapa waktu itu saya ambil kredit ya? Tahun depan resesi, suku bunga akan naik, bagaimana ini? Mungkin Bapak Ibu ada yang ketakutan mendengar vonis dokter atau lain hal. Dalam ketakutan itu seakan-akan hukuman itu akan segera datang. Tapi perhatikan baik-baik. Ada rentang waktu yang sedikit mungkin. Pakailah itu untuk mencari Tuhan. Karena Allah kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Firman Tuhan katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita.
Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Manfaatkan waktu yang sempit untuk mencari Tuhan. Karena itu ketika Musa mencari Tuhan, Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca sama-sama. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Karena iman. Iman didapatkan bukan dari toko, Bapak Ibu. Iman kita tidak dapatkan ketika seseorang menumpangkan tangan kepada kita. Iman tidak kita dapatkan karena kita punya ilmu yang banyak. Karena kita memiliki kekayaan dunia, kehebatan dunia ini. Iman timbul karena mendengar firman. Ada persekutuan dengan Tuhan, maka iman timbul. Makanya ketika di satu sisi Firaun mencari ikhtiar untuk membunuh Musa. Mungkin waktu itu sempit sedikit saja. Tapi waktu yang sedikit ini Musa pakai untuk mencari Tuhan. Dia bangun imannya. Makanya ketika dia keluar dari Mesir, dia keluar bukan karena takut, tapi karena dia ada iman. Dia tidak lagi takut kepada murka raja. Puji Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, entah itu karena kondisinya seperti itu, atau mungkin karena hasil dari kesalahan kita. Keputusan yang kita ambil salah. Tindakan yang kita ambil kemarin-kemarin salah. Dan sepertinya hukuman atau imbas dari kesalahan kita itu semakin dekat, ya. Kita akan memperoleh, kita akan menuai kesalahan kita dalam waktu yang singkat. Sekarang dunia sedang ditakutkan. Kayaknya jadi topik, ya. Gelap, gelap, gelap. Ya saya katakan, emang dunia ini gelap. Kegelapan akan menutupi bumi. Tetapi Tuhan juga katakan bangkit, jadi terang. Berapa hari lagi tahun 2023? Mengerikan tahun itu katanya. Tetapi sementara berjalan, waktunya tinggal sedikit. Pakailah waktu itu. Waktu-waktu yang sempit ini untuk bersekutu erat dengan Tuhan. Bangun iman kita. Bangun iman kita. Angkat hati kepada Tuhan. Dia penolong kita yang sungguh. Dia pertolongan kita yang teguh. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang memerlukan dukungan doa. Silakan tulis di chat. Atau mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, silakan tulis di chat atau kirimkan permohonan doa Bapak Ibu Saudara. Kami akan dukung dalam doa ke nomor 0817729488. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendukung Bapak Ibu dalam doa. Tapi satu hal, pakai waktu yang sempit ini, yang sedikit ini. Sepertinya secara manusia udah kepepet, udah gak mungkin. Jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan menyerah. Tuhan masih bisa bekerja bahkan di beberapa detik sekalipun. Tuhan bekerja bagi kita. Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16.
Mari kita baca sama-sama. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya. Pergunakan waktu yang ada. Waktu itu banyak, ataupun waktu itu sempit. Manfaatkan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.